Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya arhamar rahimin irhamna irhamna ya zal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menceritakan tentang kurban. Kurban itu adalah wajib bagi kita setiap orang-orang yang beriman, yang punya rezeki. Adapun sebenarnya kurban ini sudah diperintahkan dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Zaman Nabi Adam alaihissalam sudah diperintahkan untuk anaknya. Adam alaihissalam bersama istrinya Siti Hawa. Dia mempunyai keturunan 41 orang. Adapun anak yang pertama yang bernama Qabil bersama Ikrimah. Setiap melahirkan kembar dua. Yang pertama lahirlah Qabil dengan Ikrimah. Satu laki, satu perempuan. Ikrimah cantik. Kemudian lahir yang kedua adalah Habil dan Labuda. Setelah berjalannya waktu, keluarganya Nabi Adam alaihissalam ini punya anak. Kemudian anaknya diberi tugas. Kalau Qabil diberi tugas dia untuk mengurus pertanian, perkebunan, sawah, ladang, kelapa sawit, kurma dan sebagainya. Sementara Habil dikasih tugas dia untuk memelihara peternakan, ternak sapi, ternak domba, ternak onta dan sebagainya. Nah ini dengan adanya pembagian tugas ini, Qabil sudah mulai merasa dibedakan oleh bapaknya. Waduh, katanya bapak saya ini pilih kasih. Saya disuruh kerja yang berat-berat, sementara adik saya Habil kerjanya cuma mengembala kambing dan sebagainya, sementara dia mengacak-acak tanaman saya. Nah, ini lama-kelamaan setelah mulai besar dan juga Qabil ini dia bersikap keras, termasuk iri, termasuk tidak suka. Nah ini, sedangkan Habil orangnya penyabar, sabar, baik, suka menolong, sama orang tuanya baik, patuh, taat. Nah ini dengan adanya anaknya duanya berbeda sifat. Kemudian setelah besar mereka sudah layak untuk menikah, maka diperintahkan untuk menikahkan. Tapi pernikahannya silang, nggak boleh menikahnya itu sama-sama satu kembarannya itu. Berarti dia harus menikah, Qabil harus menikah dengan Labuda, sementara Habil menikah dengan Ikrimah. Ikrimah cantik sekali. Sedangkan Labuda nggak begitu cantik juga sih, tapi nggak begitu secantik Ikrimah. Oleh karena itu makanya sakit hatilah Qabil. Akhirnya bagaimana nih caranya bapak ini, akhirnya marah-marah terus, pulang ke rumah marah, ketemu ibunya marah, ketemu Habil adiknya marah, ketemu sama Ikrimah juga cemerut marah. Nah bagaimana caranya? Allah ilhamkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kata Allah, itu kamu harus berkurban. Perintahkanlah anak kamu itu berkurban. Ya, kata Nabi Adam, insya Allah akan saya perintahkan anak saya untuk berkurban. Kurbannya apa? Kurbannya ya sesuai dengan apa pekerjaannya. Kalau Qabil pekerjaannya dia itu mengurus perkebunan, berarti dia kurbannya dia harus berkurban dengan hasil petaninya. Ya seperti buah-buahan, buah pisang, buah anggur, buah apel dan sebagainya. Tapi kalau Qabil ini kurbannya dia pilih yang sudah busuk-busuk, sudah gak layak dimakan.
Nah sementara Habil karena dia diperintahkan oleh orang tuanya untuk mengurus peternakan, dia kurban seekor domba yang sangat bagus. Domba yang bagus, yang paling sehat, yang sudah cukup umur. Nah setelah itu kata Qabil, tuh coba lihat, katanya mana, katanya kurban siapa yang nanti akan diterima. Setelah diletakkan di atas bukit, yang diterima adalah kurbannya Habil. Ditaruh di atas bukit, seekor kambing tadi langsung diambil seperti ada sinar, langsung hilang. Sementara kurbannya Qabil dari mulai meletakkannya sampai kering tetap masih ada, tidak diterima. Ini adalah kurbannya tidak diterima. Artinya adalah berarti kurban itu kita harus ikhlas. Berkurban harus yang baik. Berkurban bukan hanya karena terpaksa. Berkurban kita itu dari hati sendiri. Kita kurbankan hasil usaha kita yang baik-baik, yang mudah-mudahan ini diterima oleh Allah SWT. Nah ini kemudian setelah yang diterimanya kurbannya Qabil, karena ini tadinya dia iri dengki, Qabil ini iri dan dengki sama Habil, mau menikah, dia tidak mau menikah dengan Labuda, dia harus menikah dengan pasangan kembarnya Iklimah, sementara tidak boleh, makanya diadakan kurban tersebut. Siapa kurban yang diterima, itulah yang berhak untuk menikahi Iklimah. Nah, setelah itu ternyata kurban yang diterima adalah kurbannya Habil, maka Habilah yang berhak untuk menikahi Iklimah, si gadis cantik tersebut. Sementara Qabil dia menikah dengan Labuda, cantik juga tapi enggak terlalu cantik seperti Iklimah. Akhirnya berjalanlah waktu, akhirnya dia marah sakit hati. Pada satu hari si Habil ini dia pergi berburu, kemudian sehari dia sudah ketemu sama kijang atau menjangan atau rusa, sudah 99% itu kalau dipanah itu dapat. Pas lagi mau mananya dengan mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar, tapi belum sempat Allahu Akbar, belum dilepas panahnya, anaknya si rusa ini datang ke induknya ingin menyusu. Dengan anaknya ingin menyusu ini akhirnya apa yang terjadi? Habil gak jadi untuk memanah buruannya tersebut. Nah, karena saya gak tega, seumpamanya saya lepaskan panah saya, matilah induknya si rusa ini. Alangkah kasihannya lihat anak rusa yang masih kecil, kemana dia untuk menyusu. Itu akhirnya dia tidak jadi. Nah karena dia setiap kali dia ketemu dengan buruannya dia tidak jadi, sampailah sore. Kemudian setelah sampai sore, dia istirahat di bawah pohon, ketiduran. Nah langsung sampai sore ketiduran. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam memerintahkan Qabil, katanya, kemana adik kamu? Sehari ini kok belum pulang. Cobalah silakan cari dia di mana tempatnya. Berangkatlah si Qabil ingin untuk mencari Habil adiknya atas perintah ayahnya. Tapi di dalam hatinya katanya, ini kesempatan gue untuk membunuhnya, katanya. Sakit hati sebenarnya, nanti saya bunuh lo ketemulah dia lagi tertidur di bawah pohon, langsung diambil batu, ditimpakan kepalanya, matilah adiknya Habil. Nah inilah kisah pembunuhan pertama kali di dunia. Setelah dia mati, akhirnya dia kebingungan, dibawanya kemana, bawa ke sana kemari, ke timur, ke barat, ke utara, keluar masuk hutan. Dia kebingungan. Maka Allah utuslah 2 ekor burung gagak berantem. 2 ekor burung gagak ini berantem, yang satu mati, yang satunya langsung mengais-ngais tanah, langsung menguburkan burung gagak yang mati tadi. Nah inilah kata Qabil, kalau begitu alangkah bodohnya aku, katanya, kenapa aku tidak tahu dari kemarin-kemarin sehingga aku belajar dengan seekor burung gagak untuk menguburkan adikku. Inilah kesedihan orang tuanya karena atas perbuatan adalah perbuatan Qabil yang telah membunuh. Mudah-mudahan. Nah kemana kurbannya? Kurbannya Habil ini di mana dia tadinya diterima? Kita akan lanjutkan di season berikutnya, akan kita dengar ceritanya, cerita kurban Habil di mana tempatnya.
Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.